Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasetya Dikda dengan NIM 06051382429087. Mata kuliah belajar dan pembelajaran, dosen pengampu Dr. Anda Umi Khotimah, MPD PhD, dan Bapak Rike Erlande, SPD MPD. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang teori belajar behavioristik. Pada hari ini kita akan membahas salah satu teori belajar, yaitu teori belajar yang menjadi dasar dari berbagai strategi mengajar di sekolah. Apa itu? Ialah teori belajar behavioristik. Teori belajar ini berfokus pada perubahan tingkah laku yang menjadi akibat interaksi antara stimulus dengan respon. Dengan kata lain, dapat dianggap berhasil kalau seseorang menunjukkan perubahan yang dapat diamati atau diukur. Untuk itu, menurut teori behavioristik, belajar adalah 1. Belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai adanya akibat dan dari interaksi antara stimulus dengan respon. Stimulus adalah apapun yang diberikan oleh guru kepada siswa, sedangkan respon adalah interaksi terhadap stimulus itu sendiri. 3. Seseorang dianggap telah belajar jika ia menunjukkan perubahan perilakunya. 4. Proses belajar ini dianggap valid jika stimulus dan respon dapat diamati atau diukur. 5. Behaviorisme menyimpulkan bahwa manusia dibentuk oleh lingkungan yang bisa jadi baik atau buruk tergantung stimulus dan responnya. Nah, itu tadi pengertian belajar menurut teori behavioristik. Untuk yang sekarang saya akan menjelaskan sedikit teori behavioristik menurut para ahli. Untuk yang pertama, menurut Brusman Frederick Skinner pada tahun 1904 sampai 1990. Apa saja menurut Skinner pada teori belajar behavioristik ini? Yang pertama, menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam suatu lingkungan yang menimbulkan perubahan tingkah laku. Kedua, dua hukum operation condition. Jika satu tingkah diiringi dengan sebuah penguat, maka tingkah laku tersebut meningkat. Namun, jika suatu tingkah laku yang diperkuat dengan stimulus penguat dalam conditioning atau tidak diiringi stimulus penguat, maka tingkah laku tersebut akan cenderung meredam atau bisa jadi hilang. Ketiga, menurutnya hadiah atau reward lebih dipentingkan daripada punishment atau hukuman. Keempat, menurutnya program-program pembelajaran yang berpijak pada konsep hubungan stimulus dengan respon serta mementingkan faktor-faktor penguat atau reinforcement merupakan program-program pembelajaran yang menerapkan teori Skinner. Bisa saya gambarkan melalui gambar di samping ini, yang dimana di sini terdapat gambar bahwasanya ada tikus di dalam sebuah kotak atau kurungan. Nah, di dalam kurungan tersebut ada dua tombol, yaitu yang pertama warna biru dan yang kedua warna merah. Tikus itu lambat laun akan belajar. Jika dia mencet yang warna merah, ia akan menurunkan makanan dari lubang di atas kotak tersebut. Namun, jika dia mencet warna biru, maka yang keluar adalah punishment. Berikut adalah contoh dari teori Skinner. Kedua, teori behavioristik menurut John B. Waston pada tahun 1878 sampai 1958. Menurutnya, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dengan respon hanya berbentuk tingkah laku
yang dapat diminati atau dapat diukur. Perubahan yang tidak dapat diamati seperti mental, menurutnya menjelaskan apakah proses belajar tersebut sudah terjadi atau belum. 2. Manusia sebagai produk dari lingkungan, organisme yang netral, pasif dengan reaktif terhadap stimulus di sekitar lingkungannya. 3. Syarat proses belajar dalam pola hubungan. SR, dorongan diri, stimulus, respon, dan penguatan. Pada penguatan ini bersifat dua, positif dengan negatif. Yang terakhir, menurut Watson, introspeksi diri merupakan pendekatan yang tak berguna karena tidak bisa diamati atau diukur. Dapat dilihat pada gambar di samping ini, yaitu pada gambar di samping ini terdapat gambar tikus dengan anak kecil. Jika gambar yang di atas, anak kecil hanya ditunjukkan tikus, dia tidak menangis, hanya tertawa. Sedangkan gambar yang di bawah, anak kecil ditunjukkan gambar yang berbeda, yaitu dengan palu, yang apabila palu itu dipukul akan menyebabkan sakit. Nah, untuk gambar yang ketiga, ketika anak itu melihat palu, otomatis anak itu melihat tikus, otomatis bukan lagi tertawa, melainkan menangis karena melihat hasil dari respon stimulus dari tikus itu adalah sakit. Ketiga, teori behavioristik menurut Edwin R. Key pada tahun 1886 sampai 1959. Ia mengemukakan teori Guthrie adalah salah satu penemu dari teori contiguous conditioning atau pembiasaan asosiasi dekat. Menurutnya, hubungan antara stimulus dan respon dengan sifatnya yang sementara, siswa perlu sesering mungkin diberikan stimulus agar bersifat lebih tetap. Menurutnya, percaya bahwa hukuman memegang peranan penting dalam proses belajar. Kemudian, cara kerja teori ini tidak lepas dari aspek lupa, hukuman, dorongan, dan niat. Dan yang terakhir adalah transfer training. Menurutnya, ada 3 metode untuk mengubah tingkah laku. Pertama, metode ambang, yaitu mencari pemicu perilaku buruk dan memberikan respon lain. Kedua, metode kelemahan. Reaksi yang buruk dapat diberikan saja atau ditambah sampai pelakunya merasa bosan. Ketiga, metode reaksi berlawanan, yaitu menghubungkan stimulus dengan reaksi yang berlawanan secara terus-menerus. Bisa dicontohkan pada gambar di samping, yaitu kucing yang berada di dalam kurungan dengan 3 perbedaan. Keempat, teori behavioristik menurut Edward Lee Thorndike pada tahun 1874 sampai 1949. Menurutnya, teori belajar Thorndike disebut teori constructivism. Artinya, karena belajar merupakan proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dengan respon, juga disebut teori trial error. Menurut Thorndike, ada 3 hukum pokok. Yang pertama, hukum latihan. Hubungan antara stimulus dengan respon akan menjadi kuat apabila sering digunakan dan sebaliknya. Jika lemah digunakan akan tidak digunakan. 2. Hukum akibat. Satu tindakan atau perbuatan yang menghasilkan rasa puas atau menyenangkan akan cenderung diulang, namun sebaliknya, tindakan atau perbuatan yang menghasilkan rasa tidak puas akan cenderung tidak diulangi. Ketiga, hukum kesiapan.
proses belajar akan berhasil dengan baik bila siswa memiliki kesiapan. Untuk gambarnya bisa digambarkan pada gambar di bawah ini dengan bagan, yaitu stimulus sama dengan proses, dan proses itu menghasilkan respon, respon menghasilkan penguatan dibagi menjadi dua, penguatan negatif dan penguatan positif. Bisa digambarkan pula dengan menggunakan teori ini pada kucing di dalam kandang, yang pada hasilnya kucing itu akan belajar cara membuka kandang tersebut. Itu tadi penjelasan 4 teori behavioristik menurut para ahli. Untuk yang sekarang saya akan menyebutkan sedikit bagaimana penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran. Pertama, pemberian tes diperlukan dalam pembelajaran untuk melatih siswa. Kedua, perlu adanya proses pengolahan atau repetition materi. Ketiga, pemberian stimulus yang menyenangkan terhadap prestasi baik siswa harus dilakukan untuk memotivasi. Sebaliknya, pemberian stimulus yang tidak menyenangkan terhadap perilaku siswa yang tidak baik juga harus dilakukan untuk memotivasi siswa agar lebih giat lagi dalam belajar. Ketiga, pembelajaran akan berjalan secara efektif jika siswa sudah memiliki kesiapan, baik kesiapan mental maupun kesiapan menerima materi-materi. Itu tadi bagaimana penerapan teori behavioristik secara umum pada pembelajaran. Untuk yang sekarang, saya lanjut pada apa sih kelemahan teori behavioristik itu. Yang pertama, teori behavioristik tidak menjawab persoalan pendidikan yang lebih kompleks. Misalnya, siswa yang diberikan hadiah berupa uang berkali-kali atas prestasi pembelajaran yang diraihnya, namun dia tidak semangat untuk meraih prestasi apabila uang jumlah reward yang diberikan itu sedikit. Kedua, kurang dapat menjelaskan variasi tingkat emosi setiap siswa. Ketiga, cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linear atau berpikir lurus, konvergen, kurang kreatif, dan kurang produktif. Keempat, pembelajaran bersifat berpusat pada guru atau guru ini sebagai teacher center, sebagai sumber belajar. Kelima, berorientasi pada hasil yang diamati atau diukur. Dan yang terakhir, murid hanya mendengarkan penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Dan ya, kita sudah sampai terakhir pada sesi penjelasan teori belajar behavioristik. Sekian saja penjelasan mengenai teori behavioristik yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.